Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa akramana bil Qur'ani 'alal umami ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du, para santriwati yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini, tempat yang sangat mulia, karena kita membicarakan tentang hal yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kemuliaan Al-Quran akan menjadikan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik kemuliaan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para santriwati yang saya banggakan, sore ini saya ingin sampaikan tentang pembinaan tahsin tilawah Al-Quran. Tahsin tilawah Al-Quran dimaksudkan perbaikan atau penyempurnaan kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran dengan baik atau dengan benar dan baik. Jadi bukan hanya kita bisa membaca Al-Quran, bukan, tetapi bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan sempurna atau dengan benar dan baik. Tahsin dimaksudkan di dalam pembinaan di PTIQ ini adalah sebagai pasca tajwid. Hal-hal yang belum disampaikan di dalam pelajaran tajwid, atau ada hal-hal yang perlu ditegaskan ulang, perlu diperdalam, maka disampaikan di tahsin ini. Jadi tahsin tujuannya adalah supaya tidak ada mahasiswa atau mahasiswi PTIQ yang bacaannya gak bagus. Jadi bacaannya harus bagus, yang harus berciri khas PTIQ dan melebihi yang lain tentang bacaannya. Bagaimana bacaan yang bagus? Itulah nanti akan saya jelaskan di dalam tahsin tilawah Al-Quran. Jadi kemampuan membaca Al-Quran suatu kemampuan yang sangat mudah untuk diperoleh sebetulnya. Maka siapapun sebetulnya bisa untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, asal dia sungguh-sungguh dan memiliki kemauan. Artinya kalau ada mahasiswa-mahasiswi atau siapapun nggak bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan benar dan bagus, maka berarti dia nggak mau. Berarti dia nggak mau. Asalkan dia mau, pasti mampu. Karena sebetulnya hal yang sangat gampang. Kemampuan baca Al-Quran dengan benar dan baik itu hal yang sangat gampang. Kenapa saya katakan gampang? Karena kemampuan baca Al-Quran itu keterampilan.
keterampilan. Beda dengan ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu filsafat, itu beda. Ilmu logika, itu beda. Maka kunci untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik itu ada 3. Yang pertama talaqi. Tahu kan talaqi ya? Adalah harus berguru. Ditashih kepada guru yang ahli pastinya. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar teori yaitu tajwid dan termasuk untuk penyempurnaannya apa yang ada di dalam buku Tahsin Tilawah Al-Quran ini. Jadi kalau mau belajar ilmu tajwid sudah hafal tajwid, ahkamul huruf sudah hafal, apa itu izhar, itu gombi guna, ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, itu mimi, sudah hafal semua. Macam-macam mat sudah hafal semua. Tapi jarang baca. Kira-kira bisa baca nggak dengan bagus? Nggak bakalan bisa. Kalau males baca. Biasanya ada juga yang begitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Saya tanya, ada juga mahasiswa, kamu setiap hari baca nggak? Enggak. Bagaimana pingin bisa baca Al-Quran dengan benar dan baik? Mau baca aja males. Artinya tidak ada cinta terhadap Al-Quran. Maka harus ditanamkan betul cinta kepada Al-Quran. Yang namanya cinta itu pasti tidak baca sehari saja udah kangen. Betul nggak? Jadi kuncinya 3. Yang pertama talaqi, yang kedua banyak baca Al-Quran. Dengan apa yang sudah diarahkan oleh guru itu diterapkan betul, maka cepat bisa. Kalau banyak baca tapi apa yang diarahkan oleh guru gak diikuti, kira-kira bisa baca dengan benar dan baik gak? Gak bisa. Kan di dalam syair dikatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Jadi guru sama dokter itu sama. Sudah dikasih unjuk tuh, bacaan kamu kurang begini, tapi nggak diikutin, ya nggak bisa. Karena dia bandel. Sama dengan dokter. Kamu tuh penyakitnya ini, jangan makan ini, diabetes. Masih juga bandel, nggak mau mantang, ya kan? Maka penyakitnya semakin parah. Kalaupun nggak parah, mungkin nggak sembuh, penyakitnya nggak sembuh. Mungkin nggak parah tapi nggak sembuh. Biasanya begitu, orang diabetes itu bandel biasanya. Kasih tahu. Baik, ini sebagai pengantar saja dan nanti di belakang saya akan jelaskan hal-hal yang teknis ya. Baik, kita mulai. Ada 7 hal yang perlu diketahui oleh teman-teman di dalam penyempurnaan membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi para mahasantriwati supaya memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu lebih gampangnya membaca dengan tempo yang lambat dan jelas. Itu ya. Itu singkat saja, nanti bisa dibaca di situ. Kalau Sayyidina Ali mengatakan at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah membaguskan huruf dan mengetahui waqaf. Itu perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Betul gak? Warattilil Qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4. Maka kita harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil, tempo yang lambat dan jelas.
Selalu saya sampaikan supaya lebih jelas, banyak juga yang mampu membaca Al-Quran. Bahkan kalau istilah mobil itu mampu dia lari kecepatannya 150, cepat sekali. Tapi disuruh lambat nggak bisa. Baca 1 juz dengan kecepatan 15 menit. Ya kan? Kan cepat itu berarti 15 menit kan? Baca 15 menit. Nah itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bi'alim kullu ta'ami kana hinda li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humudh dhalimun qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Disuruh baca pelan nggak bisa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itu baca tartil. Disuruh baca begitu nggak bisa, berarti dia belum bisa baca Al-Quran. Walaupun dia sudah hafal 30 juz, walaupun dia sudah hafal 10 juz, tapi kalau nggak bisa baca tartil berarti dia belum bisa baca Al-Quran. Nah, gampangannya begitu aja. Oleh sebab itu, Anda yang biasa baca cepat harus berusaha untuk baca pelan. Kalau belum bisa baca pelan, minimal di mata saya berarti Anda belum bisa baca Al-Quran. Ya. Baik. Itu yang pertama, tartil. Ya. Penjelasan semacam itu tidak ada di dalam tajwid, tidak ada. Di dalam tajwid itu Anda dijelaskan tartil itu maratibul qiraah. Tartil itu tingkatan baca. Ya sudah gitu aja. Tapi di sini saya tegaskan bahwa orang yang belum bisa baca dengan tartil berarti dia belum bisa membaca Al-Quran dengan benar dan bagus. Itu. Nah, maka yang biasa baca cepat supaya dibiasakan untuk baca tartil. Yang kedua, taswibul akhta fi makharijil huruf, membetulkan kesalahan-kesalahan dalam makharijul huruf. Jadi kalau di dalam tajwid sudah diberikan pelajaran kan bagaimana mengucapkan alif sampai ya. Betul? Yang kemarin sama saya juga sudah bisa menjelaskan ini ba ini makhrajnya apa, sifatnya apa, ya kan? Maka di dalam buku ini saya klasifikasikan ada huruf-huruf yang gampang diucapkan, ada yang pertengahan, ada yang agak sulit diucapkan. Nah, saya dibuka di bukunya itu, ada klasifikasi begitu. Ya. Nah, di antara yang susah untuk diucapkan ini diantaranya adalah makhraj dhad gitu ya. Kemudian ada sa, ada jim, ada ha, ada kha. Ya, ada zal, ada zai, shin, sad, dhad, wa, ain, ghain, fa, qaf, ha. Itu yang agak relatif susah. Tapi ini buku dibuat berdasarkan pengalaman. Selama ini saya temukan banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, sudah lancar bacanya, tapi masih ditemukan di dalam mengucapkan beberapa huruf itu masih salah. Gitu ya. Jadi saya tidak menjelaskan makhrajnya semua huruf hijaiyah, tidak. Tapi hanya mengingatkan saja bahwa ada beberapa huruf yang salah diucapkan. Ini berdasarkan pengalaman. Ya. Kasusnya ada juga yang memang tidak bisa mengucapkan.
Ada juga yang bisa mengucapkan tapi nggak konsisten. Di antara huruf-huruf itu disebutkan di sini di halaman 10, ya. Di halaman 10 yaitu huruf dal. Dal ini banyak yang membaca dengan zal, a'udzu. Ada nggak yang begitu? Nggak usah ngaku, nggak usah. Tapi kalau ada, segera bertobat. Kalau ada baca dalnya masih zu allazina, ada desisnya, ya, ada desisnya. Jelas nggak penjelasan saya? Kalau baca dal masih ada desisnya, za zizu, yang mestinya dibaca za zizu, za ad, tapi dibacanya za. Nah, itu segera bertobat. Jangan diulang lagi. Kalau sudah bisa, harus ada proses kehati-hatian. Jangan diulang lagi. Nanti kalau Anda sudah melalui proses kehati-hatian beberapa waktu, nanti kesananya sudah refleks. Sudah nggak perlu hati-hati lagi. Tapi karena selama ini ada membaca za, perlu ada kehati-hatian lagi dari awal. Ya. Makhrajnya dal itu apa? Lisan, dal. Sifatnya termasuk diantaranya apa? Di halaman 7, jahr. Maka jangan baca zazizu, a'udzu. Ya. Nah, kemudian yang ini banyak kasus ini, di mana-mana banyak. Ya. Ada yang sudah terlanjur jadi ustadz, ada yang masih belum jadi ustadz, ada yang belum dipanggil ustadzah, tapi ada yang sudah terlanjur dipanggil ustadzah. Baca Qur'annya zazizu, zal baca zal. Yang kedua, ha dengan ha. Ini suka ketuker-tuker, ya. Kalau disuruh ngeja biasanya bisa baca ha. Ha, coba kamu eja, baca ha hi hu ah. Bisa. Ya. Ya, saya nggak begitu suka memang untuk mencontohkan dengan dengan bersama-sama, karena itu nggak efektif. Nggak jelas mana yang sudah betul dan mana yang belum betul. Nah, yang efektif itu satu orang tuh baru efektif. Ya. Jadi banyak yang bacanya, ada yang memang susah dibaca, coba nggak bisa. Padahal kalau yang sudah bisa, gitu aja nggak bisa sih gitu. Saya sering nunjukin mahasiswa begitu tuh. Coba sih baca ha. Coba di sini bacanya masih aja ha. Nah, itu harus dicari, sampai ketemu. Saya yakin bahwa dia kalau serius bisa ketemu makhraj ha yang benar dan makhraj ha yang benar. Nah, ada juga yang sudah bisa ha hi hu ah, coba bisa ha hi hu ah, bisa. Tapi ketika diterapkan di Al-Qur'an nggak konsisten dia. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacanya. Jadi himnya yang belakang nggak jelas. Ya kan? Mestinya him. Pernah nemuin begitu? Ya, yang senyum-senyum pernah nemuin yang begitu kayaknya. Biasanya banyak juga yang begitu. Ibu-ibu sono, bukan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak yang begitu. Ya. Mestinya bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan? Mestinya tarmihim bihijaratin min sijil. Tapi banyak yang bacanya
tarmihim bihijaratin min sijil. Banyak seabrek-abrek yang baca begitu. Haknya nggak jelas. Hak dibaca kasroh. Dari kasroh ke kasroh biasanya suka agak susah. Tapi sebetulnya susahnya itu karena nggak membiasakan. Kalau sudah membiasakan nggak susah. Jadi kalau Anda sudah membiasakan, ada salah sedikit aja terasa. Oh tadi yang saya baca begini. Mungkin kepleset begitu. Itu terasa biasa karena sudah biasa baca bagus. Gitu. Hak. Ya. Itu banyak yang baca begitu. Ya. Hak juga banyak yang baca. Jadi ketukar-tukar. Rabbana hablana. Mestinya Rabbana hablana. Nah kan bisa fatal karena apa? Karena menukar huruf dengan huruf yang lain. Yukhillul ma'na. Bisa merubah makna. Maka kalau orang laki-laki kalau bacaannya begitu nggak layak jadi imam itu. Kalau ketukar-tukar hurufnya, betul nggak? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim artinya apa rohim? Ya kan? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaannya nggak bagus agak kelihatan. Tapi kalau lagunya udah bagus nggak kelihatan. Orang udah terkesima semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Pak Ustadz saya diimamin sampai nangis. Bacaan Pak Ustadz bagus banget. Nah itu ya. Fatal itu. Nah yang ketiga ya, wa itu termasuk sifatnya adalah memiliki sifat apa? Wa jahar apa hamas? Jahar apa hamas? Jahar. Maka jangan dibaca desis. Jangan zo. Jadi kalau ada yang baca wa masih zo, segera bertobat. Iya, kalau nggak bertobat nggak bisa. Selalu saya sampaikan begitu, harus berusaha untuk menghentikan. Jangan zo lagi. Jangan kembali lagi. Karena ada juga ibu-ibu di sana itu sudah bisa baca. Coba Bu baca wa bisa. Oh ibu bisa. Besok lagi ngaji lagi, diulang lagi baca. Wa zolamtum lah. Masih dibaca zo lagi. Shadaqallahul azim. Masih shadaqallahul azim. Ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Jadi za itu banyak dibaca za. Bukan anak-anak kecil, bukan yang sudah mahir baca Quran. Kalau anak-anak kecil kita nggak usah omongin deh, ya kan? Kalau yang baru tamat Iqra itu nggak usah omongin itu. Wa ya, wa. Jadi wa itu wadhilu wa. Jadi jangan zo. Pokoknya yang di belakang yang merasa zo harus segera bertobat, harus merubah supaya nanti langsung lulus. Ya. Kalau baca wa-nya zo, jangan diharap lulus. Ya, kalau baca huruf masih salah, jangan diharap lulus. Nggak ampun deh kalau masalah huruf nggak ampun. Ya, maka jangan sekali-kali baca zal, jangan. Wa jangan. Ha jangan dibaca ha jangan dibaca ha. Nggak ada harapan. Ya. Kemudian yang ketiga sa sama sin. Nah, sin kadang-kadang sin itu dibacanya seperti sa atau sin itu dibacanya seperti shin. Padahal giginya masih utuh. Biasanya kalau udah ompong itu susah baca sin. Soalnya anginnya ngobos terus, merobos. Sin.
Nggak bisa-bisa karena giginya udah ompong semua, gimana mau baca sin. Makanya kalau udah tua-tua udah nyadar dah jangan jadi imam, karena udah gak jelas ngucapin hurufnya, betul gak? Itu sa, jadi sa, si, su, sa, as, jangan sampai as, sa, si, su, jangan sama dengan sin. Kemudian ain ya, ain itu harus dibaca dengan benar, a. Harus beda dengan hamzah. Banyak kasusnya ini. Jadi ini ditulis berdasarkan kasus dan pengalaman. Banyak yang baca ain itu nggak konsisten. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti alaihimnya kayak hamzah itu, ya kan? Nah, ada juga an'amta alaihim. Nah, itu fatal salahnya ya. Jangan sampai baca an'amta dibaca an'amta. Itu bisa merubah makna. Itu salah fatal. Itulah pentingnya tajwid, belajar Al-Quran dengan benar. Karena kalau bicara mengenai surah Al-Fatihah itu rukun sholat. Fatihahnya nggak benar, sholatnya nggak benar. Kemudian dot ya, ab, jadi tebel, kayak penuh makanan begitu. Ab itu kalau diangkat semuanya ke atas. Ada juga yang itu dot di sini kan disebutkan makhrajnya harful lisan ya, lisan, pinggirnya lidah, bisa ditempelkan ke gusi kiri, ab gitu ya, ke kiri atau ke kanan. Kalau saya ke kanan nggak bisa, susah. Nah, atau ke atas, ab. Dan huruf sifatnya di situ istitalah. Istitalah itu kan tola dari kata panjang jadi menggelayut begitu. Walab. Kemudian dot yang sukun itu jangan dipantulkan ya, jangan dipantulkan. Jadi kalau punya pulpen bikin catatan begitu ya, bikin catatan apa yang saya sampaikan. Ya, catat aja, mau salah mau bener catat aja. Ya. Mau salah mau bener catat, nanti kalau kurang mantap tanyakan lagi sama guru yang lain. Nah, begitu. Jangan percaya sama satu guru. Nanti bisa tersesat. Nah, iya. Jadi guru itu harus banyak. Jangan gurunya cuma satu. Ya kan? Kalau guru cuma satu itu ibarat katak dalam tempurung. Ya kalau gurunya bener, kalau nggak bener, taunya bener aja. Orang gurunya cuma satu. Guru saya di kampung itu ya, pokoknya dia fanatik dari dulu. Dari dulu pokoknya dia berpegang teguh sama guru yang di kampung, nggak mau berubah lagi. Ya sudah, susah yang begini ini, ya kan? Susah yang begini, ya. Nah itu. Yang terakhir fa itu banyakkan kurang angin bacanya, maka seperti P, ya kan? Pawailul. Ya, jadi banyakin anginnya. Jadi kalau baca itu, kalau ada tisu di depannya itu kesembul. Fa fi fu af. Fa fi fu af. Gitu, jangan pa pi pu ap. Pa pi pu ap. Tapi saya rasa nggak ada sih yang ngeja pa pi pu ap, nggak ada. Pasti kalau ngeja itu pasti fa fi fu af. Tapi begitu diterapkan di ayat itu bisa kambuh penyakitnya. Bisa pawailul. Ya kan? Yaf'al innallaha yaf'alu ma yurid. Yaf'alu. Mas yaf'alu. Yaf'alu ya kan? Misalnya ufil lakuma ata'idhan ini ya kan? Baca upil lakuma ata'idhan ini. Upil. Nah itu. Ya. Jadi itu diantara huruf-huruf yang banyak salah dalam membaca, ya kan? Nanti kalau ada yang lain
lapor ke saya, ya. Kalau ada huruf-huruf yang lainnya yang salah diucapkan, ya. Nah, kalau baca Allah itu banyak juga yang bacanya salah. Ada yang bacanya Allah itu Allah. Nah, yang ketawa berarti pernah nemuin kayak gitu tuh. Atau pengalaman sendiri, Allah, baca Allah. Jadi bibirnya jangan ngikut, ngikut. Biar nggak muncul wawu. Allah, 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 Allah. Jangan Allah. Ya kan? Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Ya kan? Nah, yang begitu, kalau masih ada yang begitu segera bertobat. Atau bacanya Allah. Allah, ada nggak baca Allah? Di sini nggak ada, di sono ada, di sono baca Allah. Nah, ada yang parah banget, bukan Allah tapi Allah. Allah, Allahu Akbar, Allah. Ada. Saya nggak ngecap, ada juga ustadz-ustadz yang bacanya begitu. Allah. Nah, ini bukan nyombong ya, supaya jadi peringatan saja sebetulnya, ya kan? Jadi ada yang baca Allah, ada yang baca Allah, ada yang baca Allah. Allah. Hah? Ya, maka harus dibetulkan itu, ya. Kalau mau pasti bisa. Baik, kita pindah ke bab 3, yaitu tamamul harokat. Apa itu tamamul harokat artinya? Sempurnanya harokat. Mahiyal harokat. Apa itu harokat? Hah? Gerakan. Harokat gerakan. Jadi harokat di sini sudah saya definisikan. Harokat di dalam ilmu tajwid itu yang selama ini dibahas itu adalah ukuran panjang, miqdarul mad, ya kan? Yang selama ini dibahas dalam buku tajwid. Ini mad tabi'i berapa harokat, mad jaiz berapa harokat, berarti kan panjangnya, ya kan? Itu 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, ukuran panjang. Ukuran panjang dengan menggenggamkan jari-jari atau telapak tangan begini dan membukanya. Itu ukurannya. Kalau di buku kan nggak ada 1 harokat itu berapa, 2 ketukan, nggak ada dijelaskan dalam kitab, nggak ada. Yang ada ini qabdul basti, qabdul kafi wa bastuha. Itu. Yang kedua, ini yang belum ada dijelaskan di dalam tajwid, nggak ada dijelaskan, nggak ada. Ini Anda sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang tamamul harokat belum? Selama ini, harokat pengertian yang kedua adalah penyempurnaan harokat fathah, dhammah, kasroh. Fathah, dhammah, kasroh itu harokat, ya. Kenapa dinamakan harokat? Karena ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah, maka bibir kita ini bergerak mengikuti fathah. Fathah itu apa artinya? Buka. Jadi kalau kita membaca huruf yang berharokat fathah harus membuka bibir kita. Ada yang bertanya nggak, kalau Pak Ustadz, apa memang ada orang baca nggak membuka bibir? Nggak ada kan? Ada nggak? Orang baca Quran nggak membuka bibir? Hah? Pasti buka. Tapi kenapa disuruh buka? Orang sudah buka disuruh buka. Maksudnya kalau bukanya cuma sedikit itu berarti belum buka. Gitu. Kan nggak ada baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada begitu. Pasti buka mulut, pasti buka bibir. Nah, kalau kita baca Quran, baca fathahnya itu masih agak nutup, itu berarti belum dikatakan buka. Membukanya seapa?
Syekh Aiman Rusdi Suwaid di dalam penjelasannya beliau menyatakan bahwa membukanya itu sedang, fathan wasaton, membuka sedang. Ya. Jadi contohnya umpamanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda dengan baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak buka berarti, ya kan? Kalau baca enggak buka itu namanya. Karena bukanya sedih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu enggak buka walaupun sudah kenceng suaranya tapi enggak jelas. Mestinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Jadi bukan bismillah, kan beda. Bismillahirrahmanirrahim beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan terlalu lebar bukanya, jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nanti pada lari, nanti ngelihatnya ada kenapa ini pada bukanya begitu, ya. Itu fathah. Jadi fathah itu harokat fathah dinamakan fathah, membuka karena ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah maka kita membuka bibir kita. Fathush syafatain. Nah, ketika kita membaca huruf yang berharokat dhammah maka kita kumpulkan. Ma makna dhammah? Dhammah atau dham, mengumpulkan. Jadi karena artinya dhammah itu mengumpulkan, maka ketika kita membaca huruf yang berharokat dhammah harus mengumpulkan bibir kita. Itu supaya sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca nggak monyong, ya sebetulnya kelihatannya sudah bagus, tapi nggak sempurna. Iyyaka na'budu wa ya kan? Kelihatannya kedengarannya sudah dhammah, tapi nggak sempurna. Ya kan? Kalau dibaca iyyaka na'budu wa mestinya iyyaka na'budu wa na'budu. Ya gitu. Alhamdu itu ya, dhammush syafatain. Tadi yang fathus syafatain membuka kedua bibir, membukanya seapa? Sedang. Kecuali huruf-huruf yang dibaca o, yang bernada o, itu jangan dibuka, itu harus dimonyongkan sedikit. Bukan dikumpulkan ya, bukan dikumpulkan, jangan salah paham. Bukan dikumpulkan tapi dikedepanin dikit. Contohnya shad. Shad kalau dibaca fathah, so, ya kan? Jangan sa. Masa so dibaca sa? Watawasau bil. Ada nggak yang baca begitu? Guru-guru TK biasanya ada yang baca begitu. Ayo anak-anak baca. Watawasau bil haqqi watawasau. Wah, watawasau gimana sih? Watawasau. Ya kan? Ro juga begitu, baca ro. Jangan ra. Ar-Rahman. Siratal ladzina. Gimana siratal? Siratal ladzina. Ya, jelas ya? Itu fathah.
Berikutnya adalah kasroh. Kasroh itu artinya apa? Pecah. Dikatakan pecah karena memang ketika kita membaca huruf yang berharokat kasroh, itu kita memecahkan bibir kita. I. Ya kan? I. Jadi menarik sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri bibir kita ke belakang. I. Siratal ladzina an'amta alaihim. Supaya betul-betul I, bukan E. Kalau nggak ditarik begitu bisa E. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Jadi akhirnya dibaca ghairil. Mestinya ghairil. Jelas ya? Nah itu dibaca nazamnya Syekh At-Tibbi dalam kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dun khifadun bin khifadun lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fami. Itu ya. Jadi itu penjelasan tentang tamamul harokat ini masih jarang dijelaskan dalam buku-buku tajwid yang bahasa Arab. Yang ada cuman Fathu Rabbil Bariyah sama Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Yang kemarin kita pakai kitab apa tajwid? Ghayatul Murid. Enggak ada di situ. Dan yang lain enggak ada, apalagi bahasa Indonesia enggak ada. Pernah ada temukan penjelasan tamamul harokat buku-buku tajwid? Nah, tamamul harokat itu salah satu kriteria penilaian di dalam musabaqah hifdzul Quran. Ya. Kalau musabaqah hifdzul Quran ada yang sudah pernah MHQ? Ada kan? Nah, penilaiannya 3 hal. Yang pertama tahfidz, yang kedua tajwid, yang ketiga fasohah. Di dalam penilaian fasohah itu ada tamamul harokat. Kan 4 penilaiannya. 1 ahkamul waqfi wal ibtida. Yang kedua lagu dan irama. Yang ketiga tamamul harokat. Yang keempat tamamul qiraah. Nah, makanya yang namanya santriwati, santri, mahasiswa PTIQ harus tahu. Karena nanti kalau ikut MHQ atau menjadi dewan hakim, dewan juri, jangan sampai ditanya, Ustazah, ini formnya kok ada tamamul harokat? Apa ini Ustazah? Iya, apa ya? Tahu. Nggak bisa jelasin. Malu-maluin PTIQ. Ya kan? Nah, itu makanya dipahami, diterapkan. Sehingga nanti juga bisa menilai itu bacaannya tamam harokat atau bukan. Baik, kita pindah yang ke berikutnya. Yaitu tentang at-taswiyah. Ya, tentang at-taswiyah. At-taswiyah itu artinya sama rata. Masuk Ustaz Salman. Taswiyah di dalam Al-Muqaddimah Ibnu Jazari menjelaskan waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi kalau kita membaca hukum-hukum huruf itu yang sama harus disamakan. Kalau memiliki hukum yang sama. Matobi'i 2 harokat, ya harus dibaca 2 harokat. Jangan satunya 2 harokat, satunya melebihi 3 harokat. Umpamanya contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda enggak? Beda. Yang belakangan panjangan itu namanya belum ahli, belum profesional. Nah, maka untuk mengarah kepada profesional itu harus latihan. Kan likulli syai'in latiyatun. Setiap sesuatu harus latihan. Semakin banyak latihan sama dengan setir mobil itu semakin lihai, ya kan? Orang pengen bisa nyetir mobil, banyak nyetir mobil, ya kan? Supaya bisa lihai. Nah, di dalam taswiyah ini ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah mat dan yang kedua adalah gunnah. Jadi kita menyamaratakan mat. Ada di situ mat tabi'i dan saudara-saudaranya mat tabi'i. Apa saudara-saudara mat tabi'i? Yang 2 harokat. Ada mat tabi'i, ada mat
mat iwad, mat badal. Yang 2 harokat, matlin. Matlin ya kalau dibaca 2. Kalau dibaca 2 kan dia bisa dibaca 3 wajah. Nah, baca 2 itu harus rata dan itu perlu latihan, perlu pembiasaan. Kalau baca mad jaiz 4 harokat ya rata 4 harokat semua. Itu ya. Itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat sesudahnya yang banyak mad jaiz. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi harus sama. Ya. Mat-matnya harus sama rata, jangan pokoknya diusahakan jangan sampai. Nah, untuk supaya menghitung supaya sama matnya bisa juga menggunakan hitungan tadi itu. Tapi agak ribet. Maka pakai ketukan. Ya, pakai ketukan. Ada juga anak-anak di Masjid Nabawi itu yang dengan menganggukkan kepala begitu, ngaji. Ya, kalau yang sudah pernah umroh itu ada anak-anak kecil di Masjid Nabawi itu pada ngaji. Itu dengan mengangguk-anggukkan kepala untuk mengukur panjang matnya itu. Nah, juga harus konsisten juga. Kalau membaca matlin itu dengan 2 harokat, maka 2 harokat semua. Itu ya. Matlin dengan mat arid itu saudaranya. Jadi kalau matlin dengan mat arid dibaca 2 semua. Kalau dibaca 4 semua. Jangan yang satunya 2 harokat, satunya 4 harokat, satunya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu enggak konsisten. Mat arid sukun yang pertama dibaca berapa tadi? 2 harokat. Yang kedua 4 harokat. Yang ketiga 6 harokat. Enggak konsisten itu. Jadi harus sama. 1 kali bacaan itu supaya sama. Nanti besok lagi cari wajah yang lain enggak apa-apa. Menggunakan wajah yang lain. Kalau 6 harokat semua. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu. Kata makmumnya jangan lama-lama Ustaz. Ini tarawihnya 20 rakaat katanya. Ya, jadi harus sama. Nah, yang lebih penting lagi untuk dijelaskan ini adalah konsisten di dalam membaca gunnah. Ya, maka di situ dijelaskan gunnah karena ini bagian taswiyah juga. Maka di halaman 18 di situ coba tolong diperhatikan bacaan gunnah. Gunnah itu dengung, ya, dengung sautun arinun yakhruju minal khayshum. Suara lembut yang keluarnya dari pangkal hidung, itulah dengung. Dengung itu ada yang asliyah, gunnah itu ada yang asliyah, ada yang aridah. Asli itu berarti nggak bisa terpisah sama sekali. Itu asli. Aridah itu kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Itu namanya aridah. Ada yang qawiyah. Gunnah itu ada yang qawiyah, ada yang dhaifah. Maka Asy-Syatibi di situ menjelaskan bahwa tingkatan gunnah itu ada berapa? Tingkatan gunnah di situ dijelaskan ada 3 ya. Ada 3. Di halaman 19 ke 20 itu. Yang pertama adalah al-musyaddad. Yang kedua al-mudgham dan yang ketiga adalah al-mukhfa. Al-musyaddad itu ditasdid, nun, mim, tasdid atau 2 kata. 2 kata bisa jadi dikatakan tasdid juga. Ada min di situ, nun kan ketemu mim. Itu namanya musyaddad juga. Karena apa? Idghamnya idgham tam. Ya, idgham tam, maka disebut musyaddad walaupun 2 kata.
Nah, kemudian yang kedua adalah al-mudgham bil idgham an-naqis. Al-mudgham bil idgham an-naqis, yaitu idgham bi gunnahnya, idgham bi gunnah di mana nun mati atau tanwin ketemu ya atau wawu. Nah, itu idghamnya naqis, diidghamkan tapi naqis. Jadi jangan dibaca may yaqulu, jangan ditekan ke wawu seolah-olah nunnya itu menjadi wawu. Apa? Seolah-olah nunnya menjadi ya. Jangan may yaqulu, bukan. Jadi dilarikan ke hidung bacanya may yaqul. Jadi jangan may yaqul. Bisa membedakan ya? Nah, itu. Kalau kalian lihat di dalam Al-Quran yang cetakan Madinah atau Quran yang ada di Android itu, kalau yang idgham naqis ini nggak ada tasdidnya. Di atas ya nggak ada tasdid. Di atas wawu nggak ada tasdid. Tapi kalau yang tadi nun mati ketemu mim, pasti di situ ada tasdidnya. Nah, kalau jumhurul ulama membagi gunnah itu ada 5. Jadi yang 3 tadi ditambah dengan 2. 2 itu adalah al-mudhar dan al-mutaharrik. Nah, jadi yang baca idhar itu sebetulnya juga ada gunnahnya. Coba Anda baca anhar. Idhar kan? Anhar. Ada dengungnya nggak di situ? Hah? Nggak ada? Nggak ada ke sini? Anhar? Ada nggak lari ke khaisum? Anhar. Ada tapi sedikit. Itulah yang saya bilang tadi itu dhaifah. Gunnah yang dhaifah. Gunnah yang lemah. Yang paling lemah sekali itu adalah yang mutaharrik. Mamimu, naninu. Mamimu, naninu. Ada gunnah gak di situ? Ada, tapi sangat lemah. Nah, yang kita bicarakan ini adalah gunnah yang qawiyah. Gunnah yang qawiyah, yang kuat dengungnya. Yang 3 tadi itu, yaitu al-musyaddad, al-mudgham dan al-mukhfa. Kalau diuraikan menjadi 6, yaitu gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa syafi, iqlab, idgham mimi. Nah, dalam membaca yang 6 itu supaya dibaca dengung dan ditahan, kira-kira nahannya itu 2 harokat. Tapi 2 harokatnya gunnah itu bisa jadi kira-kira 3 harokat. Berbeda dengan matobi'i, begitu ya, supaya lebih bagus. Ya, walaupun sebenarnya 2 harokat betul itu sudah cukup, gitu ya. Tapi supaya lebih bagus, kira-kira bisa 3 harokat. Bahkan ada juga yang membolehkan, Syekh Ibrahim Al-Akhdar itu memberikan sampai 4 harokat, yang penting sama konsisten. Contohnya umpamanya baca Anda tarmihim bihijaratim min sijil. Baca, didengungkan dan ditahan. Jadi jangan lari aja, ditahan dulu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu ya. Dipraktekkan ya dalam menyamaratakan gunnah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bacaan yang gharib. Bacaan yang gharib ini sudah tidak asing lagi, semuanya sudah bisa ya. Yaitu ada bacaan imalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, majriha wa mursaha. Kemudian ada juga ismam, qalu ya abana malaka la ta'manna, ya, ismam, ya. Kemudian ada tashil. Tashil itu artinya meringankan.
Jadi bacaan hamzah itu diringankan, hamzah yang kedua. Mestinya dibacanya jamiyun, tapi dibaca jamiyun wa arabi. Jamiyun wa arabi. Nah, kemudian yang keempat itu yang penting. Jadi di sini bacaan ana itu ada dua hal yang saya ingin jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama itu adalah bacaan tanwin ketemu huruf mati. Maka di situ ada nun kecil biasanya, ada nun kecil. Kalau mushafnya mushaf standar Indonesia, ada nun kecil di situ. Di situ bisa dilihat ya. Nah, contoh surat Al-A'raf ayat berapa? Wal waznu yawma idzinil haqq. Al-A'raf ayat 8. Kalau di situ ada nun kecil, Quran standar Indonesia, tapi kalau Quran standar Saudi itu nggak ada nun kecilnya. Nah, maka kalian harus sudah membiasakan membaca Quran standar Madinah. Kalau bisa berarti pakai Quran Indonesia udah lancar, udah lari. Tapi kalau Anda menggunakan Quran standar Indonesia, nggak pernah pakai Quran cetakan Madinah yang standar Madinah itu, maka akan kesulitan. Maka biasakan juga untuk membaca itu, gitu ya. Nanti ujiannya pakai itu, pakai Quran standar Madinah. Ya, jadi di situ kasusnya kalau orang menamakannya nun iwat, nun yang muncul kecil itu ya. Nah, sebetulnya di situ kasusnya adalah ada tanwin ketemu huruf mati. Karena tanwin itu adalah nun mati, lafdhan. Jadi tanwin itu nun mati. Secara pengucapan tanwin itu nun mati, tapi larosman, tidak ada tulisannya, tidak ada tertulis nun, nggak ada. Kecuali kalau karena bertemu dengan huruf mati, maka dimunculkanlah nunnya. Nah, jadi karena ada dua huruf mati. Apa dua huruf mati? Yang pertama apa? Yang pertama nun mati. Ketemu dengan huruf mati, maka tanwinnya yang dimunculkan di situ nun mati dibaca, diharokati. Dan harokatnya harokat kasroh. Sebab di sini namanya kasusnya adalah iltiqa'us sakinain ya. Wal waznu yawma idzinil haqq. Ya. Yawma idzin al haqq. Ya, jadi kalau ini ditulis begini sama bacanya yauma idzin. Sama enggak? Yauma idzin dengan yauma idzin sini. Bunyinya sama kan? Bunyinya sama karena memang tanwin itu adalah nun mati. Nah, karena di sini ketemu dengan huruf mati yaitu lam. Ya, lamnya mati, maka nggak bisa dibaca. Bisa nggak dibaca? Jadi kasusnya kalau ada dua huruf mati itu nggak bisa dibaca, maka harus dihidupkan yang pertama. Ada yang dihidupkan dengan kasroh seperti ini, ada yang dihidupkannya dengan menggunakan fathah, ya kan? Ada yang dihidupkannya dengan menggunakan dhammah. Nanti yang contoh yang lainnya nanti bisa dijelaskan. Nah di sini dalam kasus ini maka nunnya dibaca kasroh sehingga menjadi yauma idzinil haq. Jadi nanti kalau pakai Quran cetakan Madinah nggak ada nun kecil di situ, nggak ada. Kalau di ujung ayat maka sama, mau Quran Indonesia mau Quran Madinah sama-sama nggak ada nun kecil, nggak ada nun kecilnya. Maka itu sudah harus terbiasa begitu. Contohnya umpamanya Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah kalau diwasolkan ahad itu kan tanwin kan, ahadun. Qul huwallahu ahadun. Kalau diwasolkan menjadi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dihidupkan nunnya.
Ahadunillah, bukan ahadulillah. Kadang-kadang ada juga yang ilmunya dengar-dengar. Kayaknya dibaca ahadulillah, ngikut dia ahadulillah. Karena ilmunya ilmu dengar. Nah, nggak belajar, jadi cuma ilmu dengar saja. Nah itu ya. Jadi kasusnya itu iltiqa'us sakinan idzal taqas sakinani hurrika awwaluhuma. Kalau ada dua huruf mati, maka yang pertama harus dihidupkan supaya bisa kebaca. Nah dalam hal ini hurrika bil kasri. Itu sama dengan qalatil a'rabu. Ya, qalatil a'rabu. Ini asalnya qalat al-a'rabu. Nah, kalau diwasolkan nggak bisa dibaca kan, masa qalat al-a'rabu, masa begitu? Maka kemudian hurrika bil kasri, qalatil a'rab. Sama dengan waqulil haqqu, waqulil haqqu, waqul al haqqu, waqulil haqqu mir rabbikum. Maka ini nggak bisa dibaca, maka di kasroh. Nah itu ya. Jadi nanti kalau sudah tahu penjelasannya begitu, itu supaya bacanya jangan salah dan bisa menjelaskan kenapa kamu baca begitu. Oh iya, ini karena di sini ada tanwin ketemu huruf mati. Tanwin itu adalah berarti nun mati. Maka karena ada dua huruf mati, maka nunnya dibaca kasroh, dimunculkan dibaca kasroh. Begitu. Jangan, kenapa kamu baca begitu? Dari guru saya begitu. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kemarin bikin rekaman itu kan? Tes apa? Asyura ya? Lah iya itu. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Surat Maryam itu. Ya kan? Ya. Gimana? Sudah benar semua bacanya? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya kan? Kan sama itu kan? Bi ghulamin, ya kan? Ismuhu. Bi ghulamin ismuhu. Di sini ada sin mati, ada tanwin. Maka iltiqa'us sakinain. Karena iltiqa'us sakinain, maka yang huruf mati yang pertama harus harus dihidupkan dengan kasroh. Harus dihidupkan, nah, gitu dulu. Harus dihidupkan. Dan hidupkannya dengan kasroh. Karena yang jelas itu harus dihidupkan. Tapi memang dihidupkannya itu ada yang kasroh, ada yang dhammah. Kalau mim jamak, maka itu dengan dhammah. Ya kan? Alaikumul yaum, alaikumul yaum, ya. Alaikum asalnya alaikum al yaum. Tapi kemudian karena di situ iltiqa'us sakinain, maka mimnya harus dihidupkan, dan hidupkannya pakai dhammah. Ya. Ada juga yang menggunakan fathah. Nah, itu. Baik. Itu ya, nun iwad. Bisa nanti membiasakan dengan menggunakan mushaf Madinah. Yang ketiga naqal. Naqal itu memindahkan hamzah ke harokat sebelumnya, ke huruf sebelumnya. Jadi bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Kemudian ar-rawm itu membaca harokat terakhir dengan setengah. Kemudian sakta. Sakta itu diam sejenak tanpa bernafas. Sejenaknya itu seapa? Sejenaknya itu adalah dua harokat. Bal, kalla bal, rana, kalla bal, rana, wa qila man raq, mimma qadina hadha aywaja qayyima. Kemudian badal. Nah, cara membaca badal ini perhatikan di surat Al-Ahqaf ayat 4 itu kalau waqaf dengan wasol berbeda, gitu ya. Kalau waqaf di samawat
maka hamzanya i'tuni diganti dengan ya. Ya. Am lahum syirkun fis samawat ituni. Ituni. Ya, dipraktekkan ituni. Kalau diwasolkan tetap dibaca hamzah. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Oke. Itu aja. Kemudian ini ada bacaan yang tulisannya shad tapi dibaca sin. Itu sudah ada tandanya. Nah, stressing yang kedua ini adalah Fawatihus Suwar. Ini yang sudah mahir-mahir, yang sudah juara MHQ, banyak yang salah dalam membaca Fawatihus Suwar. Ya kan? Kenapa saya ngomong begini? Bukan berarti nggak ada buktinya, karena saya diamanatin di LTTQ itu untuk ngetes yang daftar S1, S2, S3. Ada juga yang juara nasional MHQ, tapi baca Fawatihus Suwarnya nggak bisa. Nah, itu. Di sini saya jelaskan bagaimana cara membaca Fawatihus Suwar. Ada 3 cara. Cara yang paling dasar membaca Fawatihus Suwar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya. Itu tidak dijelaskan di dalam buku-buku ajar Al-Quran. Ada nggak? Selama ini dijelaskan. Ya kan? Mungkin belakangan ini sudah ada yang menjelaskan itu. Tapi di dalam buku-buku tajwid yang berbahasa Arab, ada nggak pernah Anda dapatkan penjelasan bahwa membaca Fawatihus Suwar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya? Nggak ada. Yang ada adalah kita diajarin bagaimana membaca panjang pendeknya. Betul nggak? Sehingga ada juga yang tes masuk S3 baca Al-Quran baca Tosama. Karena diajarin panjang pendeknya. Nggak tahu cara dasarnya. Tapi kalau sudah dia dikasih tahu bahwa cara membaca Fawatihus Suwar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya. Kalau dia tahu itu nggak bakalan dia baca Tosama, nggak mungkin. Pasti dia baca Tosimim. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada yang nggak hafal huruf-huruf hijaiyah semuanya. Anak-anak kecil aja udah hafal kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin. Udah hafal semua kan? Cuman dia nggak tahu kalau cara membaca Fawatihus Suwar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya. Itu ya. Alif ya disebut alif. Mim disebut mim. To disebut to. Cuman kalau yang 5 huruf itu jangan nyebutnya sempurna. Artinya hamzahnya jangan diikutkan. Ha, ya, to, ha, ro. Ya. Ha itu kan namanya kan al-ha'u. Tapi ketika menjadi Fawatihus Suwar jangan dibaca ha gitu. Jangan ha, mim, jangan. Bacanya cuman begini aja, ha, mim, ya kan? Hamim, ya kan? Nah, ini kalau dipanjangin menjadi begini, kalau diuraikan, ya kan? Nah, begini aja bacanya, ha, ya kan? Ro, ya ro aja. Jadi hamim. Ibu-ibu majelis taklim sudah pinter baca Yasin itu. Dia nggak ada yang baca Yasin, nggak ada itu. Udah benar semua, ya kan? Bacanya sudah Yasin, udah cakep tuh. Iya, jadi nggak ada yang baca Yasin, nggak ada. Nah itu contoh yang bagus, ya. Toha, jangan toha, ya. Nah, di situ saya uraikan cara yang kedua apa? Cara kedua baru panjang pendeknya. Ada yang dibaca 2 harokat, ya kan? Yaitu Hayyun Tahura itu. Dibaca 2 harokat. Kalau naqasa asalukum dibaca 6 harokat. Kecuali ain. Ain itu bisa dibaca 2 wajah. Karena di situ matlin. Bisa dibaca 4 harokat. Bisa dibaca atul 6 harokat. Naqasa asalukum. Ya kan? Itu dibaca 6 harokat. Jadi bagaimana
kalian membaca itu dengan serasi. 6, 6, 6, ya 6, 6. Itu bagaimana menyerasikannya. Ya, itu supaya bagus. Baca umpamanya Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah gitu, serasi 6 harokat ya 6 harokat semua. Anda berusaha untuk menyamaratakan dengan mungkin ketukan atau apa gitu ya. Itu nanti itu keluar tuh di ujian tuh. Ya. Cara yang ketiga di situ ada ahkamul huruf di sini ya. Ada ahkamul huruf. Ada ahkamul huruf. Ya. Jadi ya. Di sini ada ahkamul huruf. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya ahkamul huruf itu izhar, itu bi gunnah, ikhfa syafawi, iqlab, itu mimi, itu namanya ahkamul huruf. Cuma di sini nggak kelihatan. Ini yang harus hati-hati. Di sini itu ada ahkamul huruf. Ada idgham bi gunnah, ada ikhfa. Tapi nggak kelihatan. Kalau diurai seperti ini nanti akan kelihatan. Nah, itu harus hati-hati. Maka contohnya di sini awal surat Al-A'raf, ya kan? Alif Lam Mim Shad. Jadi antara lam dengan mim ada ahkamul huruf apa? Ada hukum bacaan apa? Mim mati ketemu mim, idgham. Ya, lebih gampangnya idgham mimi gitu aja lah sebutannya ya. Bisa juga idgham mutamathilan bisa juga. Ya. Kemudian di sini antara mim dengan shad ada hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi. Hah? Idhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim mati ketemu shad. Nah, karena idhar syafawi maka jangan lama-lama bacanya. Alif Lam Mim Shad. Saya ingatkan bacanya lam mim shad 666. Terus ada dengung di situ, ya kan tadi apa namanya idgham mimi ya. Terus di ujungnya ada qalqalah, jangan lupa. Ya. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Shad. Jadi bacanya shad gitu. Jangan shad. Ada yang baca begitu, shad. Nah. Ya kan? Itu salah. Sama juga kadang-kadang baca fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Ada yang baca begitu. Salah itu. Mestinya fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Gitu, pakai ditahan. Baik. Ya. Jadi mesti bisa semuanya untuk membaca ini ya. Nanti dipraktekkan. Ini alif lam. Jadi em-nya itu saya ingatkan, em-nya jangan pelit-pelit untuk nahan. Ya. Jangan buru-buru. Alif lam mim ra. Kaf fa kaf ya, jangan kaf ya, jangan kaf ha.
Kaf. Nah, anginnya keluar. Kaf ha ya ain shad. Ya, nggak usah ditiruin. Biar saya aja yang baca supaya jelas, ya. Jadi di antara sini, ya, di sini antara ain dengan shad ada hukum bacaan apa? Ikhfa. Kenapa? Nun mati ketemu shad. Karena dia ikhfa maka termasuk yang 6 yang didengungkan, ya kan? Ain, nah dibuka, jangan langsung didorong. Jadi jangan kaf ha ya ain, itu namanya langsung didorong. Ain begitu, jadi buka ain, nah dibuka. Sebelum ngucapin ain dibuka sedikit. Kaf ha ya ain ain. Jadi an-nya itu ditahan, ya. Ain shad. Jelas? Kemudian ini hamim. Ya, ini saya jelaskan. Ada juga banyak yang salah membaca ini, ya. Padahal sudah dijelaskan begitu, masih ada juga yang salah. Bacanya gimana? Hamim, hamim. Ada baca begitu. Ya, jadi di situ nggak ada tasdid, biasa aja hamim. Jadi jangan sampai hamim, ya. Ya, yang belakang hamim, ya, hamim. Terus jangan juga ujungnya ditahan, jangan hamim, jangan, ya. Jelas ya? Hamim, ain. Jadi i-nya, i sama a dipanjangin dulu sampai 6 harokat baru didengungkan, ya kan? Kalau di lam sini berarti a-nya dipanjangin dulu, lam. Nah begitu, ya kan? Jangan langsung alif lam. Jangan begitu, a-nya dipanjangin dulu. Sama dengan ini, i-nya dipanjangin dulu, ain. Nah, baru ujungnya didengungkan. Ain sin qaf. Ya. Jadi karena ini panjang-panjang, ngambil nafasnya yang banyak biar nggak habis, ya. Nah, ngambil nafasnya yang banyak biar nggak habis. Nah, kalau di Quran Madinah ini nggak ada tandanya ini, ya. Ha sama ya nggak ada tandanya. Yang ada tandanya cuma kaf, ain sama shad. Ini juga haknya nggak ada tandanya, nggak ada tandanya mim, ain, sin, qaf. Baik, itu fawatihus suwar. Kalau diwasolkan, kalau bacaan hafaz, ya biasa sih idhar semua, kecuali yang awal surah Ali Imran. Maka kalau diwakafkan tadi ketemu 2 huruf mati iltiqa'us sakinain, ya kan? Awal surah Ali Imran apa? Fatihus suarnya alif lam mim, ya kan? Nah, kalau diwasolkan menjadi alif lam mim Allahu la, itu, ya. Kalau diwasolkan, kalau seandainya diwasolkan, ya kan? Kan harus tahu juga, walaupun nggak membiasakan wasol tapi harus tahu juga bagaimana cara mewasolkannya, ya kan? Itu. Yang lain-lainnya sebetulnya sama. Ada yang mengatakan kalau Maryam itu bisa juga diidghamkan dengan dzal. Tapi ada juga yang diidharkan. Jadi 2 pendapat. Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ada yang diidghamkan begitu. Tapi ada juga yang izhar. Kaf ha ya ain
sad dzikru rahmah. Gitu ya. Idhar. Ya. Jadi panjangnya itu disesuaikan dengan tempo lambat cepatnya gitu. Kalau Anda membaca Al-Qur'annya agak cepat berarti hitungannya cepat di sininya. Jadi kalau membaca kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya. Yang enggak pas. Enggak sama, enggak seimbang itu namanya ya. Jadi Alif lam mim sad. Ya, betul. Cuman kolkolahnya kurang. Kolkolahnya kurang kedengeran. Sod. Itu. Maryam. Awal surat Maryam. Siapa? Coba. Kaf ha ya ain sad. Ya, ainnya tadi dibaca berapa harokat? Saya tanya. 6. 6 apa 4? Enggak sampai 6. Nggak sampai 6? Oh ya. Coba sekarang baca yang 6 dulu. Ainnya. Kaf ha ya ain sad. Ya, kecepatan langsung dengung. I-nya, saya bilang I-nya dipanjangin dulu. Ain. Ya, dipanjangin I-nya baru dengung. Kaf ha ya ain sad. Langsung dengung tadi ya? Ya, jangan buru-buru dengung. Pokoknya jangan buru-buru dengung, dipanjangkan dulu I-nya atau A-nya. Kalau yang menggunakan A-nya dipanjangin dulu, lam. Kalau yang menggunakan I-nya dipanjangin dulu, sin, mim, ain, sing. Itu ya. Coba. Kaf ha ya ain sad. Kurang, kol-kolannya kurang kedengeran. Sod. Terus agak dibuka sebelum ain itu. Ain. Nah, ain. Ya. Ulangi lagi. Kaf ha ya ain sad. Ya. Agak kurang ini. Apakah tadi sudah dipanjangin I-nya kemudian baru dengung? Ya? Atau kecepatan tadi dengungnya? Ya. Maryam sana. Iya, awal surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Iya, bagus. Ya, mumtaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد. Kurang, kol-kolannya kurang. Lagi. Alif lam mim sad. Ya. Terus. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi Dhammahnya kurang. Dhammahnya kurang. Dhammu syafatainya kurang. Coba. Kitabun unzila ilaika fala yakun Fala yakun.
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Rohnya kecepatan. Wadzikra lil mu'minin. Litunzira bihi, ulangi. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ya, bagus. Huruf makhrijul hurufnya sudah bagus. Tempo matnya sudah bagus, ya. Baca Fatihus suaranya juga sudah bagus. Hanya tadi kol-kolannya agak kurang kedengaran, tapi ketika diulangi sudah bagus. Kaf ha ya ain sad. Kecepatan, ainnya ke gunahnya itu kecepatan. Ain. Kaf ha ya ain sad. Ya, tapi kafnya tadi kok kayaknya lebih cepat daripada sod. Sama-sama 6 kan? Kaf dengan sod. Nah, kafnya jangan cepet-cepet. Kaf. Kaf ha ya ain sad. Ya, terus. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Agak kecepatan tadi. Syaibang. Ulangi lagi. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Azmunya tadi udah nggak ada desisnya ya? Nggak ada ya? Azmu. Wa-nya. Ya, udah betul. Ya, cukup. Khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram. Ya, bagus. Betul bacaannya. Alaqin iqra. Jadi di situ ada tanwin ketemu huruf mati. Terus saya menjelaskan yang terakhir itu tentang hamzah wasal. Sebelumnya ada cara waqaf. Cara waqaf di sini maksudnya adalah bagaimana ketika kita mewakafkan kalimat yang di ujungnya ada tasdid, gitu ya. Jadi waqaf di sini bukan bicara mengenai waqaf tam, hasan, qabih, bukan. Kalau itu sudah jelas di dalam buku tajwid sudah dijelaskan. Nah ini ya bagaimana kita membaca nun tasdid ketika diwaqafkan wa man fihin minal mas, ya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Jadi mesti ditahan, dibedakan antara tasdid dengan tidak tasdid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, jangan lupa dengungnya tahan yang cukup, jangan buru-buru. Tabbat yada. Di dalam membaca tak yang hamas itu jangan terlalu desis, jangan dicesin ya. Jadi jangan tabbat yada, jangan. Bisa saja itu nyaris tidak terdengar.
Tabbat yada abi lahabin wa tab ayyahul fatal, gitu ya. Baik. Yang terakhir. Ini sudah sampai terakhir. Jadi hamzah itu ada dua macam, ada hamzah wasl, ada hamzah qata. Itu maksudnya yang di depan, yang di awal. Nah, kalau hamzah qata itu hamzah yang tetap dibaca baik di awal maupun di tengah, diwasolkan. Kalau hamzah wasal itu hamzah yang dibaca kalau di awal, tapi kalau di tengah-tengah diwasolkan itu tidak dibaca. Tadi contoh ala qiniqra. Siapa yang mau tantangan? Satu lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Betul apa salah? Betul. Jadi itu bacanya sudah betul. Mumtaz, baca miqra ya, baca miqra. Cara mengetahui hamzah wasl, hamzah qata itu bisa 3 cara. Yang pertama, pengetahuan bahasa Arab. Yang kedua, langsung dituntun oleh guru. Ya kan? Jadi melalui tuntunan guru baca. Tapi memang itu jarang kita dapatkan. Tuntunan dari guru itu jarang kita dapatkan. Karena waqaf kan. Kalau kita belajar baca Al-Fatihah umpamanya, pernah nggak kita baca di depan guru kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin? Pernah nggak begitu? Nggak pernah kan? Nah itu. Tapi walaupun begitu, oke lah ya. Cara yang kedua itu bisa juga dari guru. Walaupun jarang guru itu menjelaskan. Yang ketiga adalah dari tanda-tandanya. Dari tanda-tandanya. Nah, tandanya itu kalau menggunakan mushaf Madinah itu jelas tandanya. Kalau yang enggak ada kepalanya ain itu, hamzanya itu berarti hamzah wasol. Jadi kalau disambung dengan sebelumnya maka enggak dibaca, sama dengan tidak ada gitu aja, ya kan? Miqra, coba lihat iqra, ada kepala hamzah enggak? Enggak ada. Sama dengan semua hamzahnya alhamdu, al-qari'ah. Terus apa lagi? Ya, itu ada enggak hamzah? Hamzahnya itu ada kepala ain? Enggak ada. Maka jangan sampai dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, jangan sampai begitu. Ya kan? Pasti dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Alhaakumut takatsur. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Yang benar yang mana? Yang pertama. Yang belakang. Yang pertama, yang belakang. Yang belakang yang benar. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, hamzanya dibaca. Karena hamzanya apa? Karena hamzanya alhaakumut takatsur itu hamzanya hamzah qata. Ada kepala ainnya enggak di situ? Ada. Nah, itu. Tapi kalau menggunakan Quran Indonesia itu sama saja, enggak ada. Kalau di depan itu enggak ada kepala ainnya. Mau hamzah qata, mau hamzah wasl enggak ada. Baik, saya kira itu ya. Saya kira itu, dan ini untuk supaya mengetahui kompetensi kalian dalam membaca Al-Quran dengan benar dan bagus, maka diadakanlah ujian tahsin dan pembinaan. Ini yang harus saya sampaikan secara teknis.
teknis juknis PT IKI. Jadi biasanya memang ini dilaksanakan di akhir. Tapi dilaksanakannya di akhir itu sebetulnya emergensi saja. Karena yang mestinya normalnya itu dilaksanakan di semester 3. Kenapa di semester 3? Diharapkan supaya mengenyam atau memahami teori tajwid dulu. Nah, tapi karena sudah dianggap terlambat juga semester 3 karena lebih kalau sudah di luar ma'had itu nggak fokus, maka dilaksanakannya sekarang. Dan kalau sudah lulus pastinya sudah bebas gitu ya. Sudah nggak ada ujian-ujian tahsin lagi gitu. Jadi ini sebetulnya pengalihan dari semester atas ke semester bawah supaya pembinaan tahsin dilaksanakan secara dini sehingga kemampuannya akan segera diketahui, dan dengan diketahuinya kemampuannya maka masing-masing bisa memperbaiki diri ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi intinya itu, kalau sudah di semester 7 atau semester 6 sudah terlambat. Sehingga kadang-kadang sudah banyak yang ujian tahfidz di semester 8, semester 7 bacaannya masih amburadul, bacaannya masih berantakan. Itu banyak. Nah, oleh karena itu dengan peringatan dini ini mudah-mudahan bisa menjadi mudah-mudahan lebih baik lah ya. Mudah-mudahan langkah lebih baik untuk adanya perbaikan-perbaikan. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu dengan benar dan baik itu pasti bisa, asal ada kemauan. Tapi kalau nggak ada kemauan pasti nggak bisa, ya kan? Ngapain sih Al-Quran, belajar Al-Quran lagi kayak anak TK aja? Ya nggak akan bisa baca Al-Quran, nggak bisa, karena nggak yakin. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan bagi saya juga. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya segala-galanya, tapi kita semuanya juga menyadari bahwa kita ada kekurangan. Kesempurnaan kita adalah kalau kita menyadari kekurangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli salihah. Allah yarzuqna 'uluman nafi'ah wa anna Allah yuhassin qira'atan al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ya Fattah ya 'alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.